Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Munir di channel Cakep Bale Bang Ji. Apalagi kalau kita nggak ngimpleng kate ya Bang Po. Kita ngimpleng kate, kita cari artinya, kita cari maknanya, kita ambil itu. Bang Po, ngomong-ngomong pernah nggak bikin proposal? Baik penawaran atau organisasi bikin proposal kegiatan atau mahasiswa bikin skripsi proposal minta disetujuin sama yang punya kuasa, tanda tangan, approve. Ada nggak? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Nah sekarang kita ngimpleng kata setuju Bang Po. Tujuannya gimana caranya kita kalau kita ngajuin proposal itu langsung disetujuin. Yuk kita impleng kata setuju. Abang Po pengennya sih disetujuin nih kalau kita bikin apa-apa. Tapi kita udah ngerti belum tuh apa arti kata setuju. Makanya kita langsung buka aja nih Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata setuju itu apa sih artinya? Sama-sama kita impleng Abang Po. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu setuju itu artinya apa Abang Po? Setujuan itu arti katanya yang pertama setuju itu artinya setujuan. Yang kedua sepakat, semufakat, sependapat udah nggak ada lagi selisih. Makanya langsung kalau udah setujuan pasti dieksekusi Yang ketiga Bang Po cocok cocok sesuai Terus yang keempat Abang Po artinya apa? Merasa senang atau tertarik hati. Itu Abang Po. Jadi nah dari kata ini kita ambil nih maknanya, kita ambil hikmahnya daripada kata setuju. Biar kalau kita bikin proposal, penawaran atau kegiatan gampang. Udah kita impleng artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yuk langsung kita praktek Abang Po. Kalau kita bikin proposal biasanya Abang Po ada 3 kemungkinan. Pertama itu adalah ditolak. Yang kedua diterima Abang Po. Diterima tapi dengan syarat. Yang ketiga ini langsung diterima diterima disetujuin. Apa yang mau kita, apa yang kita propose, apa yang kita ajuin. Gitu. Abang Po. Nah, sekarang kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Nah sekarang kita yang dari disetujuin dulu deh. Kalau disetujuin itu biasanya setujuan. Apa yang kita propose dengan orang yang punya kuasa untuk tanda tangan itu, dia setujuan sama apa yang kita ajuin sepikiran gitu. Terus teknik pelaksanaannya juga sama sesuai dengan keinginan daripada orang yang punya kuasa untuk tanda tangan Abang Po. Itu yang pertama tuh enak banget Abang Po udah kayak gitu. Yang kedua Abang Po diterima tapi dengan syarat. Biasanya tujuannya udah sama, standarnya udah sama. Udah gitu deh, udah sama lah ya Abang Po. Cuman teknik pelaksanaannya yang beda. Nah ini yang butuh pendekatan lagi ya Bang Po. Kita tanya itu Bang, emang Abang biasanya ngerjainnya kayak gimana? Tekniknya seperti apa? Kita cari titik temunya. Mudah-mudahan kalau udah ketemu tekniknya, pelaksanaannya udah gampang diterima Nah yang ketiga ditolak Abang Po. Kalau biasanya kita ngajuin sesuatu, nih orang, udah kelihatan banget proposal kita ini udah nggak masuk sama standar daripada yang punya kuasa untuk tanda tangan. Langsung tertolak gitu Bang Po. Belum lagi dia ngelihat teknik kita, dan tujuannya aja udah ditolak. Nah sekarang kita pikirin nih Bang Po, gimana kalau segala sesuatu itu bisa kita ngajuin sesuatu itu bisa langsung diterima. Pertama itu pelajarin dulu nih Abang Po standar daripada orang yang punya kuasa ini. Dia kira-kira tujuannya standar seperti apa. Terus
tinggal kualitas ada apa teknik pengerjaannya, kita kudu ngadain pendekatan itu abang bo. Jadi kudu kita benar-benar ngerti apa yang mau daripada orang yang punya kuasa untuk memberikan persetujuan itu abang bo. Ya, pelajarin terus abang bo, kata setuju. Kalau kita mau ngajuin sesuatu itu biar disetujuin, paling enggak kita udah tahu apa arti kata setuju di sini. Terus kita buka kemungkinan-kemungkinan yang biasa terjadi ketika kita ngajuin proposal. Bisa disetujuin, bisa ditolak, bisa diterima dengan syarat. Nah sekarang abang bo, hal yang terpenting adalah ketika kita menerima penolakan. Kalau kita ditolak tuh kayak gimana abang bo? Kita belajar sama supir angkot supir angkot tiap orang ada di pinggir jalanan dia klakson. Tiap orang di klakson. Abang po bayangin ya, kalau sekali di klakson terus ditolak terus ke depan lagi dia kagak nawarin orang lagi. Dari pul ke pul kosong terus abang po. Dari mana setorannya? Tapi dengan penolakan itu dia berpikir positif aja. Bersikap positif aja tentang penolakan itu. Jadi kita tetap semangat untuk membuat proposal lagi, penawaran lagi, apa aja. Pelajarin terus, perbaikin terus kualitas proposal kita, juga kita bagaimana meningkatkan kualitas kita terhadap human approach kepada orang-orang yang kiri-kiri punya kuasa untuk tanda tangan. Yang paling penting abang bo, proposal kita sama yang kuasa, kira-kira proposal kita sesuai nggak sama kualitas keikhlasan yang diminta. Bang Munir di channel Cakep Balai Banggi, kita ketemu lagi di KT selanjutnya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, nih proposal abang saya terima nih, cuma dengan syarat nanti pelaksanaannya kayak gini ya. Atau bang, ini proposalnya udah kagak bener nih bang, nggak bisa disetujui nih, ente nggak setujuan sama ini. Jadi sorry ya, kali ini ente aneh tolak. Yang ketiga ini yang paling asik abang kok. Proposalnya mantep banget ini, gua lihat juga nih budgetnya cocok nih, terus pelaksanaannya cocok cara pelaksanaan cocok. Udah langsung besok kerjain.